mungkin hanya mendengar gemuruh, tapi di baliknya ada getaran yang lebih dalam. Getaran ini lahir dari hati yang tak sudi diam, dari para pejuang NGO peduli Palestina yang mengobarkan fakta, dari kawan-kawan buruh yang haus keadilan ekonomi dan politik, dari tokoh dan influencer yang menukar popularitasnya dengan suara untuk yang terzolimi. Mereka bukan datang untuk pamer, mereka datang untuk merangkai sebuah harmoni perlawanan, sebuah simfoni protes yang damai namun menusuk nurani. Kita sedang menyaksikan sebuah kejahatan peradaban yang dinamai senjata kelaparan. Sebuah strategi kuno untuk mematahkan perlawanan dengan merenggut nyawa anak-anak dan kaum rentan. Tapi, dari setiap napas yang mereka rampas, tekad kita justru bernapas lebih kencang. Selama ketidakadilan masih ada, semangat untuk mendukung Palestina tidak akan pernah redup. Ia adalah api yang menyala dari sumbu kemarahan yang tak pernah habis. Inilah kekuatan sejati kita. Persatuan di tengah upaya musuh untuk memecah belah. Kita justru merajutnya semakin kuat. Jaga persatuan ini, bersatu sebagai satu bangsa dengan satu suara. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti. Karena dalam pertarungan ini, kepedulian adalah amunisi, dan persatuan adalah bentengnya. Allahu Akbar! Setiap takbir yang bergema dengan pengingat, kita masih punya harga diri sebagai sebuah bangsa. Sekarang ini tanggal 7 Oktober. Ini mengingatkan kita pada perjuangan pecahnya Tufanul Aqsa. Dan pesan ini akan kita terus bawa, semangat ini akan terus kita bawa. Dan hari ini kita berada di sini mengingat kembali semangat 7 Oktober, di mana blokade terhadap Gaza harus ditembus, dan yang kedua, pelaparan harus dihentikan, dan yang ketiga, pelayaran flotila tidak akan berhenti. Setelah kita terhambat di darat, kita tidak bisa masuk di udara, kelihatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan kita dari laut. Jadi saya terkenang pada masa Umayyah dulu, ada 3 pangkalan militer angkatan laut kita di Akka, di Gaza, dan di Kubrus atau Siprus pada hari ini. Dan sepertinya ini jalan harapan. Ketika dari darat kita tidak bisa tembus, mungkin kita bisa berkumpul di perairan internasional dari negara masing-masing, kita akan menembus blokade Gaza. Meski kabar terkini menyatakan bahwa gerbang kedaulatan telah tertutup untuk atlet Israel, dan perhatian publik dialihkan pada berita-berita lain, kita tidak boleh terbuai di medan konflik yang sebenarnya. Gencatan senjata hanyalah jeda sejenak di antara 2 badai. Seperti ular yang berganti kulit, tipu muslihat bisa saja berubah wujud. Namun, racunnya tetaplah sama. Waspadaan kita harus tetap setajam pedang, karena musuh yang tampak mundur mungkin sedang menyiapkan serangan dari arah yang tak terduga. Jangan biarkan kabar baik membutakan mata, karena pertempuran untuk keadilan belum benar-benar usai. Berjumpa dengan saya Bakhtiar Nasir di UBN Podcast. Bersama saya Mas Jumhur Hidayat, yang saya kira kalau aktivis Indonesia tahulah. Dan sekarang beliau memimpin buruh ya di SPSI ya. Nah, Bang Jumhur, hari ini kita berada di tanggal 7 Oktober, hari di mana pecahnya perang di Gaza untuk menembus blokade. Apa pandangan Bang Jumhur tentang blokade Gaza dan kelaparan sekarang sedang berlangsung di sana? Dan apa kira-kira upaya kita, teman-teman buruh sama umat ini
dalam rangka menembus blokade itu dan menghentikan genosida dan menghentikan pelaparan itu? Ya, yang pasti kalau gerakan untuk solidaritas itu sudah dilakukan kita berkali-kali. Ya. Bahkan kita sudah bertemu juga dengan Ketua Serikat Buruh dari Palestina. Ya. Mereka ada pemerintahnya ada 50.000 pegawai dan ada 200.000 dari swasta. Dan saya sudah ketemu sama mereka, dan ini juga ada gerakan membela Palestina dari Turki. Ya. Maksudnya bermarkas di Turki. Itu dari gerakan buruh internasional. Ya. Jadi dan beberapa negara sudah melakukan boykot, terutama terhadap pengiriman barang-barang yang berindikasikan dia membantu okupansi atau serangan kepada Palestina. Ya. Dan itu sudah berlangsung. Dan tentunya kaum buruh Indonesia juga selalu dalam posisi itu. Ya. Apabila ada kepastian, kita dapat informasi ada barang-barang ataupun ada barang masuk atau keluar yang dipakai untuk mendukung itu, kita sudah menguasai pelabuhan. Jadi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia itu sekarang sudah dalam koordinasi dengan kita, dan kita siap untuk memboikot. Tapi sampai hari ini kita memang belum dapat kabar apa yang akan dikirim. Jadi kita belum. Jadi kalau di negara-negara itu memang mereka ada kerjasama dengan Israel. Jadi ada perdagangan. Jadi ketika mereka mau ekspor, mereka boikot. Kalau kita kan memang tidak ada. Jadi kita kalau ada indikasi seperti itu, mungkin Pak Ustadz bisa ngasih kabar, oh ada barang-barang yang mau diekspor dalam rangka mendukung itu, kita pasti akan boikot. Kita akan serukan baik di bandara udara maupun di bandara laut untuk melakukan boikot. Dan insya Allah buruh-buruh itu sudah siap semua. Selama ini sih saya yakin ada, tapi sembunyi ya, tidak terlalu terang-terangan. Dan sekarang pun saya dengar mau masuk tuh atlet dari Israel yang akan bertandang di Indonesia. Saya tidak tahu apa peran kita sebagai buruh dalam menghadang ini. Tapi setidaknya nanti mereka akan mulai kegiatan tanggal 12 dan tim Israel kalau nggak salah akan bertanding itu tanggal 20 Oktober ini. Mereka datang. Apa pandangannya Mas Jumhur? Ya, saya rasa kalau kita resmi taat pada konstitusi, seharusnya kita harus mengenal itu. Karena Bung Karno pun dulu sampai mengorbankan untuk tidak ikut satu kegiatan internasional Olimpiade dan sebagainya gara-gara harus ada Israel. Gitu. Nah, karena itu harusnya kalau kita patuh pada konstitusi, apapun yang berbau Israel untuk ada di Indonesia itu tidak diperbolehkan. Itu bagian daripada ketaatan kita kepada konstitusi. Saya rasa kaum buruh dalam satu sikap lah dengan itu. Demikian para sahabat, jumpa lagi insya Allah ke depan. Insya Allah bersama teman-teman buruh kita akan terus bangkit dan semangat sampai Palestina merdeka dan Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam. Free Palestine. Allahu Akbar. Yang paling keras, Allahu Akbar. Semoga setan yang ada dalam gedung di belakang kita ini terusir dari bumi yang diberkahi Indonesia. Allahu Akbar. Saya di penghujung ini cuma ingin mengajak semuanya. Dulu tahun 1958, Indonesia atas nama bangsa Indonesia, Presiden Soekarno menolak Piala Dunia yang akan diselenggarakan dan Indonesia berhadapan dengan Israel. Saat itu Indonesia menolak, walau pada akhirnya beresiko tinggi buat Indonesia, nggak apa-apa, karena najis berhadapan dengan negara penjajah. Sekarang dia mau datang ke Indonesia, sambut atau sambit? Takbir. Tahun 62 ada Olimpiade. Indonesia juga menolak dan akhirnya Indonesia dikeluarkan dari Komite Internasional Olimpiade. Soekarno tidak menyerah. Dia bikin game baru namanya Ganevo. Sekarang dia datang mau bertandang ke Jakarta, tempat di mana bumi ini bersimbah darah dan nyawa melawan penjajah. Pertanyaannya adalah, apakah kita rela Jakarta diinjak oleh Israel? Apakah kita rela? Saya sedang tidak bicara kebencian. Apakah ketika kita menolak atlet Israel karena kita benci? Bukan karena kebencian, tapi ini demi jati diri dan harga diri bangsa Indonesia. Kita menolak demi kemanusiaan. Kita menolak
demi sejarah Indonesia. Jadi, kalau memang ini sudah dirancang, kita meminta ya kepada Presiden Prabowo dan kepada Kementerian Luar Negeri dan kepada Pak Erick Thohir agar boykot atlet Israel itu, ataukah kita yang mengusirnya? Di tanah yang diperjuangkan dengan darah dan air mata, jangan biarkan bendera penjajah berkibar. Soekarno pernah berkata, selama bangsa Palestina belum merdeka, Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Takbir! Kini dunia boleh berubah, tapi nurani tidak. Menolak kehadiran atlet Israel, menolak kehadiran atlet Israel, menolak kehadiran atlet Israel di Jakarta ini bukan kebencian, tapi kesetiaan pada sejarah, kesetiaan pada kemanusiaan, dan kesetiaan pada harga diri bangsa. Indonesia harus tetap teguh, tidak ada tempat bagi penjajah di bumi Indonesia yang merdeka, yang bersatu, yang berdaulat. Usir atlet Israel! Allahu Akbar! Jadi, pertanyaannya kembali kepada kita semua. Di pihak mana kita berdiri? Di pihak korban yang kelaparannya dijadikan senjata, atau di pihak Algojo yang akan disambut hangat di istana? Dalam pertarungan antara penindas dan tertindas, netralitas adalah pengkhianatan. Apakah kita akan bangkit, atau dia menerima takdir sebagai bangsa yang bisu dan patuh?